Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again. Okay, on this occasion, I would like to deliver material that very important for us to know that is about uh, punctuation mark. Materi ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui, terutama ketika kalian mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah teks dalam bahasa Inggris. Seperti yang kalian ketahui, materi teks dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Ada narrative text, descriptive text, recount text, ya, ada spot juga, ada uh, what else? Anecdote, ada analytical exposition juga. Oke, mari kita langsung membahas mengenai punctuation mark, tanda baca. What do you know about punctuation mark? Do you know about it? Punctuation adalah pemberian tanda baca. Pemberian tanda baca ini diperlukan sekali dalam menulis teks. Dalam hal ini berarti kita memberikan tanda baca yang tepat pada tempat yang tepat untuk menunjukkan panjangnya kalimat dan maknanya secara tepat. Itulah definisi dari punctuation. Now, what is the function of punctuation mark? The function is to make the reader easy to understand what the writer write. Memudahkan pembaca dalam memahami apa yang penulis tuliskan. Ada berapa macam punctuation? Oke, ada begitu banyak punctuation. Nah, inilah dia punctuation yang paling penting yang harus kamu ketahui. Di antaranya full stop, koma, ellipsis, colon, semicolon, question mark, exclamation mark, quotation marks, hyphen, slash, parenthesis, dan apostrophe. Apa sajakah kegunaan dari punctuation mark ini? Mari kita bahas satu persatu. Apostrophe. Apostrophe tandanya seperti ini ya, ada tanda koma di atas. Diletakkan setelah huruf S dalam sebuah kata yang menandakan kepemilikan. Artinya, apostrof ini digunakan persis di depan kata benda untuk menunjukkan kepemilikan dari benda tersebut. Selain itu, juga untuk menandakan kata yang disingkat. Biasanya kata yang disingkat adalah kata kerja dan digunakan dalam bentuk tulisan tidak formal. Yang perlu kalian ingat adalah kita tidak memerlukan spasi sebelum dan sesudah apostrophe. Oke. Contohnya seperti ini. Those are my sister's books. Perhatikan sisters. Ada komanya di sini ya di atas. Inilah yang dimaksud dengan apostrophe. Books, kata bendanya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa buku itu adalah milik my sister. I will come tomorrow. Disingkat menjadi I'll come tomorrow. Nah, di sini ada apostrophe. Apostrofnya digunakan untuk menyingkat kata kerja. Oke. Selanjutnya kita mengenal exclamation marks, yaitu tanda seru, digunakan sebagai pengganti titik. Selain itu, digunakan untuk mengekspresikan perasaan seperti rasa terkejut, tenang, takut, senang, pujian, atau kalimat perintah. Contohnya, oh my God, ada tanda seru. Ini menunjukkan rasa terkejut. What a great concert, menyatakan pujian. I'm shocked, juga terkejut. Go ahead. Nah, dari kalimat go ahead, come over. Seperti itu adalah kalimat perintah. Biasanya kalimat perintah selalu menggunakan exclamation marks. Next, kita bahas mengenai koma. Koma digunakan dalam sebuah kalimat yang tidak singkat. Kalimatnya berupa kalimat kompleks atau kalimat yang panjang. Koma digunakan untuk menandakan beberapa hal yang dipisah dalam daftar yang panjang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan pembaca waktu untuk jeda.
untuk bisa memahami bacaan tersebut lebih baik. Seperti itu. Lalu ada colons atau titik dua. Colons ini berfungsi untuk mengawali sebuah daftar, penjelasan, atau contoh. Barulah kita berikan full stop. Full stop atau tanda titik ini digunakan di akhir kalimat atau pernyataan, berfungsi untuk memberitahukan pembaca bahwa kalimat itu selesai. Nah, selanjutnya adalah kata hubung atau tanda hubung hyphen. Ini digunakan untuk menyambung karena dia merupakan tanda hubung. Jadi dia digunakan untuk menyambung atau merangkai. Apa yang disambung dan dirangkai? Inilah dia yang disambung dan dirangkai. Pertama, digunakan untuk angka pembilang dan juga pecahan. Dalam bentuk tertulis, kita menulisnya dengan seperti ini ya. 2/3. Oke. Kita juga bisa menuliskannya dengan 2/3. Lalu ada 5/8. Kita tulis dengan 5/8. 7/8. 7/8. Nah, di antara dua kata ini yang sama-sama menunjukkan angka, ya, kita letakkan hyphen. 2/3. 2/3. 5/8. 7/8. Selanjutnya, hyphen digunakan untuk menghubungkan compound word atau kata yang digabung, kata benda majemuk seperti t-shirt, recover, mother-in-law, sister-in-law, stepmother. Lalu masih banyak lagi ya, kalian bisa temukan sendiri. Yang ketiga, hyphen digunakan untuk menghubungkan satu kata ke kata berikutnya. Well-known actress, ill-mannered people, middle class family. Yang keempat, menggabungkan kata awalan untuk penambahan pada ordinary word. All dan mid adalah kata awalan di sini. All purpose, mid-century. Oke. Contohnya, penggunaan koma, contohnya seperti ini ya. I had 2 kilograms of cabbage, a kilogram of chili, 2 kilograms of noodle, and a pack of salt. Nah, tanda koma di sini fungsinya jelas sekali. Bahwa pembaca bisa berhenti sejenak membaca kalimat yang cukup panjang ini. Dengan begitu pembaca bisa memahami apa saja sih yang dibutuhkan. Oh, yang dibutuhkan adalah 2 kg cabbage, 1 kilogram chili, 2 kg noodle, dan sebungkus salt. Lalu, there are 3 countries that I want to visit this year. Ada 3 negara yang ingin aku kunjungi tahun ini. Nah, di sini kita gunakan colons, titik 2, untuk menyebutkan negara apa saja yang ingin dikunjungi. Negaranya adalah, nah titik 2 ini diperlukan seperti itu. Untuk menyatakan ini, negara yang ingin dikunjungi. Ada 3, maka ikut dengan menuliskan nama-nama negaranya cukup 3. England, South Korea, and Netherlands. Ketika menyebutkan satu persatu nama-nama negara, jangan lupa menggunakan tanda koma. Ya. I live in Gianyar. Full stop. Karena di sini sudah jelas, saya tinggal di Gianyar. I work there as a traditional dancer. Full stop. Artinya, ide utama dari kalimat ini hanya ingin memberitahukan dia bekerja di sana sebagai ini, traditional dancer. Selesai. Oke. Lalu, that 5-year-old girl is sitting on the bench in the park. Ini adalah contoh penggunaan dari hyphen, di mana sebenarnya kalimat ini ingin memberitahukan which girl, anak perempuan yang mana yang sedang sit on the bench in the park. Oh, ternyata anak perempuan yang baru berusia 5 tahun. 5-year-old girl. Nah, di sini kita gunakan 2 buah hyphen. Next, question marks, tanda tanya. Ini digunakan di akhir sebuah kalimat tanya untuk menginformasikan bahwa kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Lalu ada semicolons.
Beda dengan colon tadi ya. Kalau colon tadi dia titik 2. Kalau semicolon berarti titik koma. Digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang seharusnya bisa digabung dengan menggunakan kata hubung seperti and, because, since, unless, atau while. Ada quotation marks, ada double quotes, ada juga dengan single quotes. Ya, kegunaan dari double quotes atau single quotes ini sama karena dia merupakan anggota quotation marks. Digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kalimat atau kata-kata yang secara langsung diucapkan oleh seseorang. Kamu memerlukan tanda ini untuk membuat dialog tag, ya, atau membuat direct speech, atau mengubah indirect speech menjadi direct speech dan sebaliknya. Mengubah direct speech menjadi indirect speech. Kalau kita tidak tahu kalimat apa yang sedang diucapkan oleh seseorang dalam dialog itu, bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan sebuah dialog? Seperti itu secara mudahnya. Contohnya begini. Are you okay? Nah, ini adalah question mark. Are you okay? Ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Do you need any help? Apakah kamu memerlukan bantuan? Kalau kamu tidak menggunakan tanda tanya ini, coba pertimbangkan apakah kamu bisa memahami bahwa do you need any help adalah sebuah kalimat pertanyaan. Oke. I cannot come to your birthday party. Lihat, di sini ada semicolon. I cannot come to your birthday party. I have to finish my work, then visit my parents. Full stop, I'm sorry. Oke, di sini kita gunakan semicolon karena sebenarnya kalimat ini bisa kita gabung dengan kata sambung seperti yang tadi disebutkan, yaitu and, because, while, when, seperti itu. Tergantung dari kalimatnya. I cannot come to your birthday party because I have to finish my work then visit my parents. Nah, kata because-nya kita ganti dengan semicolons. Gitu ya. I'm hungry. Perhatikan di awal kalimat. Di sini ada quotation mark. Nah, quotation yang digunakannya adalah double quotes. Tanda quotes-nya, kutipnya ada 2. Jadi disebut dengan double quotes. I'm hungry. Please buy some food for me. Here is the money, said a beggar. Kata si pengemis. Nah, do you know where the zoo is? I need a direction. Do you know, ini maksud kalimatnya ya. Do you know where the zoo is? I need a direction, said a tourist. Di sini juga double quote. Nah, bisa juga quotation mark-nya itu digunakan bukan di awal seperti nomor 3 dan 4. Tapi bisa di sesudah kata said-nya. Bedanya, ketika kita menggunakan quotation mark yang ada di nomor 5 ini, jangan lupa gunakan dulu colon untuk memberikan jeda atau tanda bahwa kalimat selanjutnya ini ya adalah dialog text, adalah quotation mark, ya, adalah dialog text dari si guru. The teacher said, "Don't be noisy, please." Gurunya berkata, jangan ribut ya. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjutkan dengan elipsis. Tanda elipsis adalah tanda titik 3. Cukup 3, tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 3. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menunjukkan ada bagian yang hilang pada direct quotation, kutipan langsung, dan juga untuk memutus suatu quote speech, untuk memutuskan kutipan perkataan. Contohnya di sini. Nobody can imagine. Titiknya 3 nih. Gak boleh lebih dari 3, sekalipun kalimatnya si Lia itu panjang. Nobody can imagine. Gak ada satupun yang bisa membayangkan bahwa A, B, C, D, E, F, G, misalnya begitu ya. Nah, bahwa kesananya itu gak perlu disebutkan. Dan tidak perlu dihitung berapa banyak katanya. Berapapun banyaknya, elipsis yang digunakannya hanya berbentuk seperti ini, yaitu titik 3. Baru Lia said. Selanjutnya slash.
Slash digunakan untuk memisahkan pilihan, menunjukkan periode waktu, merepresentasikan kata per, menuliskan singkatan, dan menunjukkan pergantian baris pada puisi. Itulah kegunaan slash dalam bahasa Inggris. Contoh, the speed of the earth rotation is about 733,66 miles. Slash ini ya, jangan lupa ini slash dibaca dengan per hour. Nah, pernya ini adalah slash. Gitu ya. Untuk apa ini tadi? Untuk memisahkan pilihan, menunjukkan periode waktu per hari. Per hari kecepatan rotasi bumi seperti ini jumlahnya. Sebanyak ini. Ini per hari. Oke? Parenthesis. Parenthesis adalah tanda kurung. Kurung buka dan kurung tutup itu namanya parenthesis. Berfungsi untuk apa? Untuk menambahkan kata-kata yang berupa informasi tambahan atau komentar dari penulis. Misalnya, that bag is expensive for high school student. Kalimat aslinya seperti itu. That bag is expensive for high school student. Tasnya mahal untuk siswa SMA. Nah, bagi penulis, harganya ternyata bukan cuma mahal, tapi terlalu mahal. Nah, keterangan kata terlalu itu ditambahkan dalam kalimat ini menggunakan parenthesis. Nah, to-nya diletakkan dalam parenthesis. Artinya apa? Artinya kalimat ini ya merupakan berisi tambahan informasi dari si penulis. Oke. Biasanya kita menggunakan parenthesis seperti ini untuk mendescribe sesuatu, ya. Apostrophe. Apostrophe berfungsi untuk membentuk possessive form. Tadi sudah dijelaskan ya tentang ini dan juga tentang hyphen. Digunakan untuk membentuk makna yang utuh pada compound word kata majemuk. Nah, seperti hand in hand, self-esteem, dan grand aunt. Oke, kita ulang bagian apostrophe sama hyphen ini agar kalian lebih memahaminya. Karena umumnya ini yang sering lupa. Lihat tuh, di sini ada construction penyingkatan untuk apostrophe. Nisa's bag, the men's room, one's book. Seperti itu. Oke? Sampai sini adakah pertanyaan? Semoga apa yang dijelaskan sudah cukup jelas ya. Sehingga ketika gurumu nanti meminta kamu menuliskan karangan, baik itu naratif maupun deskriptif, baik itu kamu harus mendescribe about tourism object maupun historical building, kamu bisa menggunakannya dengan tepat. Oke? Terima kasih banyak untuk semua perhatian yang telah kalian berikan terhadap video pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Don't forget to subscribe. Oke, untuk latihan soalnya seperti apa? Nih, kita berikan sedikit latihan soal ya. Seperti ini. Lembah Pelangi Waterfall. Ini ada dua paragraf yang tidak digunakan atau yang tidak menggunakan punctuation marks. Dapatkah kamu membacanya dengan mudah kalau tidak menggunakan punctuation marks? Oke, tentu saja menjadi sulit ya untuk memahami isi kalimat atau isi teks sepanjang ini tanpa bantuan dari punctuation marks. Termasuk di dalamnya penggunaan capital dan small letters. Capital letters artinya huruf kapital atau huruf besar. Biasanya digunakan untuk menunjukkan nama suatu tempat, nama orang, nama gedung, seperti itu ya. Nah, oke. Ini contohnya yang sudah diberikan punctuation mark. Lebih mudah dibaca bukan? Oke. Nah, lanjut ini. Ini adalah contoh berikutnya dari historical building yang tidak ada punctuation marks-nya. Lihat. Apakah mudah dipahami? Oke. Berikan pendapatmu ya. Di manakah memberikannya? Kalian bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau langsung di kelas kita di grup Telegram kita ya. Oke, the text with punctuation marks-nya seperti ini. Lebih mudah dipahami kan?
Karena di sini sudah ada full stopnya, ada komanya, ada capital dan juga small letters. Baiklah, itulah tadi materi kita mengenai punctuation marks. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan kalian dapat meningkatkan kemampuan menulis kalian, terutama untuk menulis descriptive text. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. See you!